Hello guys, welcome back to my channel, Tekim Boy. Selamat datang di episode Simul Quiz spesial ya. Nah, kali ini kembali lagi aku gak bakal ngebahas tentang simulator proses, tapi aku bakal ngebahas software-software atau mungkin tools ya, yang bisa berguna untuk rekan-rekan sekalian, terutama yang berkaitan dengan teknik kimia gitu. Nah, salah satu mata kuliah atau bidang dari teknik kimia ini adalah proses safety gitu ya, berkaitan dengan keselamatan proses dan salah satu kegiatannya juga adalah bagaimana dapat mengidentifikasi hazard ya, atau hazard identification. Nah, jadi aku mau share ada dua software atau tools hari ini. Ada CRW ya, Chemical Reactivity Worksheet. Nah, ini punyanya CCPS dan ada kerjasama juga dengan lain-lainnya. Nah, ini di-download di webnya IK. Terus juga ada yang kedua itu web based tapi bisa di-download juga di Google Play Store dan juga di App Store, namanya Cameo. Oke, jadi kita mulai dulu dari yang pertama, namanya CRW 4. Nah, jadi pertama kali kalau misalkan teman-teman buka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita langsung klik OK aja. Kalau getting start nanti bakal ke tutorialnya. Nah, oke, jadi tampilannya seperti ini. Ada Mixture Manager. Nah, ini adalah tempat kita akan melakukan uji coba terhadap bahan-bahan kimia tertentu gitu ya, apa yang kita mau lihat gitu. Nah, kemudian mixture report, nanti hasil reportnya, compatibility. Nah, ini yang paling banyak juga bakal dilihat. Kalau misalkan kita punya campuran antara A dan B, kira-kira kompatibel gak secara safety. Nah, terus ada juga reactive group, nah, custom chemical. Nah, ini mungkin yang aku bakal jelas duluan. Reactive group ini buat kita melihat beberapa grup-grup ya. Ada ether, grup dari epoxide. Nah, masing-masing flammability, reactivity, toxicity, dan lain-lainnya itu dibahas ya untuk setiap dari ini. Nah, seperti itu. Nah, ini cukup lengkap ya untuk bahan-bahan kimianya. Kemudian ada juga custom chemical kalau misalkan kita mau masukin chemical sendiri ya. Di sini ada add new custom chemical. Nah, kemudian ada juga absorbent incompatibilities ya. Jadi di sini ada beberapa jenis absorbent class, cellulose based absorbent dan lain-lain. Nah, ini kita bisa cek dia itu gak bisa sama siapa gitu ya. Incompatibility summary ya. Jadi dia tuh nggak bisa sama siapa. Nah, oke, terus ada di sini juga ada incompatible chemical list ya. Oke. Kemudian selain itu ada tentang situation to watch out for. Nah, jadi sudah diberikan guidance juga tentang setiap situasi ya. Kalau misalkan terjadi ada oxidable organic, bagaimana guidance-nya, step untuk minimize problemnya bagaimana, itu udah lumayan lengkap. Nah, kemudian yang salah satu yang menarik dan mungkin akan berguna untuk rancang pabrik adalah uh, ini material of construction ya. Jadi kalau kita memiliki misalkan kita mau bikin pabrik urea nih, misal pabrik urea. Nah, di sini kita bisa lihat dia tuh yang kompatibel apa aja. Ya, nih. Misal kalau kita pakai aluminium, urea solution may be handled aluminium in ambient temperature. Nah, tapi kalau misalkan kondisinya elevated bisa menggunakan yang anodizing. Nah, kemudian kalau misalkan menggunakan stainless steel seperti apa bagusnya gitu ya. Nah, jadi ini cukup lengkap ya. Mau asam sulfat. Nah, asam sulfat itu kita bisa pakainya yang mana gitu ya. Nggak ada carbon steel pastinya gitu ya karena korosif gitu. Nah, terus kalau misalkan mana ya yang biasa-biasa aja, aseton. Nah, kalau aseton di sini bisa pakai cast iron ya, steel atau cast iron itu masih bisa. Nah, jadi seperti itu ya. Ini cukup baik kalau misalkan kita mau rancang pabrik ya. Nah, di sini kita bisa cek incompatibilities by material gitu ya. Jadi kebalikannya, kita bakal pilih materialnya, terus nanti kita bisa cek kita bisa pakai chemical apa aja kalau misalkan material kita yang ini gitu ya. Kalau pakai steel and cast iron bisanya yang mana gitu ya. Nanti ada keterangannya ya di sini. Nah, jadi itu untuk informasi-informasi yang tanpa perlu dilakukan kalkulasi atau perhitungan dari software. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang utamanya ya, atau ya mungkin yang sering digunakan adalah mixture manager. Jadi kita mau melihat bagaimana bahaya dari campuran gitu ya.
Nah, di sini ada juga ada NFPA yang ada 4 kotak ini ya. Ada flammability, health, special, dan instability. Nah, ini juga salah satu teori di proses safety ya. Nah, kita sekarang coba masukin chemicals. Nah, untuk contoh kali ini aku bakal coba pakai benzen ya. Nanti dia bakal keluar seperti ini. Kita bisa klik 2 kali. Sorry. Oh ya, aku belum ini ya, lupa maaf. Nah, aku belum bikin new mixture. Kita beri nama Simokoi Special. Oke, okay. Already in use. Udah pernah ya. Special X. Oke. Okay. Nah, jadi kita klik 2 kali. Nah, terus habis itu kita bisa pakai apa lagi contoh ya. Misal asetil benzen atau asetil chloride. Nah, kita misalkan panjang seperti itu, kita bisa pakai word start with ya. Jadi kita ketik dulu asetilnya. Oke. Asetil. Nah, ini ya, asetil chloride. Terus kita bisa di ethyl ether, di ethyl, kita klik di ethylnya. Nah, dia akan keluar nanti di ethyl ether. Nah, ini bisa juga kita klik add to mixture ya, bisa juga. Terus terakhir kita coba misal yang sodium hydroxide tapi yang padatan ya. Di sini ada yang solid. Oke, nah udah seperti ini. Kita ada 4, kita bisa cek ke mixture report ya. Nah, jadi dia akan mengeluarkan semacam report seperti ini. Ya, untuk larutan yang kita punya. Jadi bagaimana prediksi dari hazard-hazardnya. Ya. Oke, ada juga mixture documentation di sini. Nah, ini bisa kita view, bisa kita print. Nah, kemudian kalau mau dilihat dengan lebih enak, kita bisa pakai compatibility chart. Nah, ya. Jadi bentuknya akan grafik seperti ini. Jadi gimana cara bacanya? Kalau misalkan benzen dengan acetyl chloride itu keterangannya C warna kuning, artinya adalah cautious ya. Jadi artinya maybe hazardous under certain condition. Gitu. Nah, terus habis itu ada juga yang N. N ini berarti warna merah, dia incompatible ya. Berarti nggak bisa ya, kita nggak boleh nyampurin diethyl ether sama acetyl chloride atau itu berbahaya gitu ya, harus hati-hati. Nah, kemudian ada juga yang compatible ya. Kalau dia dicampur tidak masalah. Nah, ada satu lagi sebenarnya yang kita belum lihat, namanya self reactive ya. Jadi tanpa dicampur pun dia udah reaktif gitu. Nah, oke, kita buat tahu lebih lanjut kita bisa klik seperti ini. Jadi kita bisa tahu hazard summary-nya. Nah, jadi antara benzen dan asetil chloride itu bisa korosif ya hasil reaksinya. Kemudian bisa cek kalau misalkan ada potential gas, di sini ada ya, bisa membentuk halida hidrogen. Kemudian documentation-nya dan ada komen juga gitu ya. Nah, jadi untuk yang non kompatibel juga sama ya. Apa yang terjadi, bisa toksik kah atau bisa eksplosif dan lain-lain, gas yang bisa terbentuk. Nah, ini beda-beda. Nah, kalau Y biasa tulisannya adalah no hazardous reaction ya. Jadi harusnya tidak ada reaksi. Nah, ya. Dan tidak ada gas yang diproduksi ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk software pertama. Kita akan masuk ke Cameo. Oke, kita udah ada di software atau mungkin lebih tepatnya website ya kedua, namanya Cameo Chemicals. Uh, kalau teman-teman mau download di HP atau perangkat lainnya bisa lewat Google Play atau di App Store ya. Jadi ini udah ada aplikasinya. Nah, jadi kurang lebih sebenarnya caranya sama gitu ya. Caranya adalah kita bisa search bahan-bahan kimianya, kita coba samain aja, kita bandingin ya. Kita cek di sini ada acetyl chloride. Ini acetyl chloride. Nih, kita bisa view datasheet dulu. Kalau mau lihat masing-masing hazardnya ya. Jadi dia hazard dari NFA diamondnya seperti ini 332. Nah, jadi ini udah lengkap. Kita bisa add to my chemicals. Terus kita new search lagi. Dan, nah, kita juga bisa search dari charge numbernya ya.
atau dari UNNA number. Nah, charge number ini kita bisa cek juga di sini ada ya. Misal kita mau search dari charge number 71432. 71432. Nah, ini bisa keluar benzen, betul ya. Nah, ini udah terstandar gitu. Jadi angka tersebut udah langsung mengacu ke suatu bahan kimia. Terus di ethyl ether. Oke. Terakhir ada sodium hydroxide. Oke. Nah, ini ada solution, solid. Kita pilih yang solid. Chemicals. Oke. Kemudian kita bisa view my chemicals ya. Nah, terus setelah ini kita bisa klik yang view chemical datasheet buat tadi ya. Atau kita juga bisa print report ya. Nah, jadi ngebentuk report. Isinya seperti ini. Jadi ini sebenarnya gabungan dari yang tadi ya. Jadi kalau misalnya ini itu setara dengan di mixed report yang di bawah ini. Ya, jadi gabungan-gabungan dari solution. Nah, itu bisa ada reportnya di sini. Dan ada juga buat masing-masingnya ya. Di ethyl ether hazardnya seperti apa juga ada. Oke. Terus kita mau ke yang utamanya di sini ada predict reactivity ya. Kita bisa klik predict reactivity. Nah, ini ya J caution, kenapa alasannya corrosive, generate heat. Nah, ini ada keterangannya. Generate gas. Tapi di sini nggak dikasih tahu gasnya gas apa ya. Oh, ini ada nih, hidrogen halid. Ada juga, jadi udah canggih juga sama ya. Nah, gasnya semuanya udah ada. Dan hasilnya sama ya. Coba kita cek. Ya, caution, N, kompatibel. Ya, sama ya. Jadi hasilnya sesuai. Jadi dari kedua software ini sepakat dengan hasilnya. Oke, jadi seperti itu. Ini menurut aku sangat berguna sekali kalau misalkan mau rancang pabrik atau mau studi-studi untuk safety, bisa menggunakan antara Cameo atau CRW 4. Nah, jadi segitu dulu untuk Simoku spesial. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!